menurut aku skill set itu tetap yang utama. Kalau misalkan kita punya networking bagus tapi skill set kita nggak memadahi, tentu aja pas di pekerjaannya kita kelabakan, kita nyusahin orang dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa masuknya, cuman pas kerjaannya ternyata nggak beres dan testimoninya juga jadi nggak baik buat kita sendiri. Hai semuanya, balik lagi di episode Agree to Disagree. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Hiban dan Kak Gaby. Halo Kak. Hai. Nah sebelum dimulai nih, aku jelasin mekanismenya dari games ini ya. Jadi aku akan memberikan statement nanti dan setelah aku memberikan statement, kalian bisa setuju atau nggak setuju dari pernyataan yang aku berikan. Statement pertama nih, manajer harus bisa jadi teman untuk para staffnya. Agree or disagree? Siapa dulu? Aku agree. Kalau gitu aku disagree. Oke, aku milih agree nih Kak. Karena menurut aku manajer atau atasan tuh harus apa ya? Harus kenal deket gitu sama bawahannya, harus friendly. Karena kalau misalkan dia nggak jadi teman, mungkin bawahannya tuh bisa sungkan untuk kayak menyampaikan pendapatnya tentang disagreement dalam suatu hal. Jadi kayak lebih ada boundariesnya gitu loh. Jadi kerjanya tuh kurang maksimal. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, keren. Kalau dari aku sih disagree ya, karena kalau misalnya manajer atau lead jadi temen itu lebih sifatnya kan ke personal. Kalau personal itu kan udah terlalu deket banget. Jadi kalau di perusahaan atau di company itu biasanya kita itu dituntut untuk kerja lebih profesional kan. Jadi kita harus bisa bagi-bagi nih mana yang harus kita kerjakan secara profesional, mana juga yang bisa dijadikan teman. Karena kalau misal kita staff kita atau semua orang kita dijadikan teman di suatu perusahaan, nantinya bisa menjadi suatu konflik kalau terjadi masalah-masalah. Jadi balik lagi ke situasi kerja nantinya. Jadi berantakan gitu. Tapi kalau menurut aku profesionalitas sama teman itu bisa menjadi dua hal yang berbeda Kak. Menurut aku teman tetap bisa jadi profesional karena kayak no emotional attach gitu loh. Jadi kayak tetap ya kalau kerjaan ya profesional kerjaan, tapi kalau ya temen aja gitu sih Kak. Jadi kayak tetap bisa membangun relasi yang profesional dengan atasan yang tetap menjadi teman gitu sih menurut aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya banyak dijadikan teman terus cerita-cerita nanti nggak bisa dipegang ceritanya, nah itu bisa jadi konflik. Itu ya konflik tuh bakal selalu ada sih menurut aku Kak, di luar jadi teman atau enggak gitu sih. Oh gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi aku tetap agree atasan harus jadi teman. Oke, aku disagree. Oke. Nah yang lebih unggul Kak Gaby, Kak Hiban boleh diumum dari surprise minuman kita. Silahkan Kak. Oke lah. Shot, Kak. Yang mana nih? Yang mana aja pilih, nggak boleh dicium. Oke. Enak. Statement selanjutnya ya Kak. Result driven lebih baik dibandingkan proses driven dalam bekerja. Agree or disagree? Dari Kak Hiban. Kalau aku disagree. Kalau aku agree. Coba kamu dulu kenapa? Aku bakal jelasin kenapanya nih. Aku pilih result driven karena kayak kalau misalkan proses driven tuh kadang jadi kayak nggak mengejar target gitu loh. Jadi kayak mikirnya kayak ya udah prosesnya kayak gini, jalanin aja prosesnya. Kalau misalkan ada jelek-jelek ya kan prosesnya udah berusaha ya kan, kayak jadi kayak nggak maksimal menurut aku gitu. Dan kayak kurang grow-nya tuh kurang menurut aku kalau dia selalu proses driven. Jadi at the end menurut aku ya prosesnya itu penting, tapi result lebih penting. Oke, jadi kalau gue disagree karena proses itu lebih penting daripada result driven, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kan awal dari proses ya. Ketika kita prosesnya udah benar, udah baik, pasti di endingnya itu menghasilkan resultnya juga ya baik, walaupun kadang waktunya nggak cepat, bisa juga lebih lama, tapi intinya balik lagi ke endingnya pasti akan ada hasil sih kalau gue gitu.
Aku masih kurang setuju sih Kak, karena kayak kalau misalkan resultnya, misalkan ditargetin nih sebulan, misalkan harus achieve misalkan 30 sesuatu apapun nih. Habis itu kakak cuma dapat 10, tapi kakak ngerasa prosesnya tuh udah maksimal banget, terus gimana? Kan menurut aku kalau result driven kayak kurang dong nih, mestinya bisa achieve dong gitu. Terus gimana Kak kalau proses driven? Oke, jadi sebenarnya kan dari target itu pasti di balik semua target yang dihasilkan itu kan pasti ada prosesnya kan. Tinggal gimana kita ngatur aja nih strategi kayak gimana, prosesnya seperti apa. Biasanya kan kalau dalam suatu perso ada strategi yang kita lakukan kan untuk mencapai suatu hasil itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Biasanya kalau strategi udah benar di prosesnya, mudah-mudahan di hasilnya juga bagus. Kalau aku sih gitu. Oke, mudah-mudahan nggak apa-apa, aku tetap agree. Oke, mudah-mudahan juga bisa agree. Nah, yang lebih unggul ini Kak Gaby lagi. Kak Iwan boleh minum dari Sarpai Manja. Oke, makasih. Mantap. Enak kok. Nah, selanjutnya ya Kak. Saat ini pekerjaan dengan kehidupan personal itu tidak bisa dipisahkan atau work-life balance itu nggak nyata. Agree or disagree? Jadi menurut gua agree kalau work life balance itu nggak nyata, karena dari gua sendiri sebagai sales itu banyak hal-hal yang tiba-tiba mendadak pekerjaannya. Kayak misalnya tiba-tiba ada klien yang menghubungi, otomatis gua harus ngerespon, terus tiba-tiba ada meeting walaupun di hari libur, karena kita pastinya menghargai si klien dan juga kita ditugaskan untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi walaupun itu mengganggu secara personal life itu tetap harus dilakukan. Kalau gue sebagai sales gitu. Jadi memang nggak ada sih work life balance menurut gue. Oke, kalau menurut aku work life balance itu nyata ya. Karena itu balik lagi ke time management individunya. Kalau misalkan time management individunya baik, aku rasa bisa mengesampingkan work life dengan personal life dengan baik sih. Karena menurut aku kayak gitu. Jadi balik lagi ke time managementnya. Oke, tapi kalau misalnya time managementnya udah baik, tapi kan terkadang ada kerjaan tuh yang mendadak tuh gimana? Kalau itu kayak itu sebenarnya nggak bisa dipungkiri, pasti ada. Cuman bisa diminimalisir dengan time management yang baik. Misalkan aku udah menyelesaikan semua tugasku di weekday, mostly berarti weekend mestinya aku lebih lowong dong. Nggak mungkin aku tetap gelebakan dengan kerjaanku, kecuali kayak tadi misalkan klien telepon ya. Kalau cuma telepon atau kayak meeting yang 1 jam 2 jam, it's okay. Menurut aku tetap work life balance aku tetap bisa terjaga. Aku nggak bakal mengambil waktuku untuk keluarga atau mengambil waktuku untuk mengerjakan hal lain di luar pekerjaan. Menurut aku kayak gitu Kak Hiban. Bagus. Oke, untuk para voters. Nah, yang lebih unggul ini Kak Gaby lagi Kak. Oke, minum lagi berarti ya? Iya, mana? Terlihatnya Kak Hiban memang haus ya. Ini nggak enak sih. Lanjut statement yang selanjutnya ya Kak. Oke. WFH itu lebih efektif dibandingkan WFO. Agree or disagree? Aku disagree. Aku pilih WFH itu lebih efektif daripada WFO karena menurut aku kalau WFO itu waste of time. Alias kalau misalkan aku mau ke kantor kan perlu kayak perjalanan, bisa macet. Yang mana kalau aku di rumah doang, mestinya aku udah bisa meeting, bisa ngerjain ini itu gitu. Menurut aku kayak gitu Kak Iban. Oke. Kalau gue disagree karena kalau di WFO itu kita bisa lebih enak tektokan sama tim sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya ada segala permasalahan, kita bisa obrolnya langsung. Kalau misalnya kita di WFA kan kadang kita tektokannya lewat chat ya atau lewat WhatsApp. Terus kadang ada yang mereka sibuk nggak buka WhatsApp, jadi proses untuk ngobrolnya atau sharingnya juga keganggu tuh karena mereka nggak buka media sosial gitu. Jadi kalau misalnya ketemu langsung itu kan lebih enak. Jadi kita tinggal bisa samperin orangnya, terus kita bisa diskusi langsung, bisa sharing langsung. Terus juga kalau misalnya kita kerja dari rumah, itu terkadang apa yang kita sampaikan di online itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan secara langsung gitu. Kadang suka ada miskomunikasinya juga. Jadi menurut gue lebih enak kita kerja dari WFO sih gitu.
Oke, menurut aku miskomunikasi itu pasti ada juga Kahiban. Mau WFO, mau WFH pasti ada miskomunikasi, namanya konflik bekerja. Tapi menurut aku kalau misalkan yang tadi lebih gampang tektokannya dan lain sebagainya, menurut aku bisa diatasi dengan berbagai tools yang ada sekarang, kayak misalkan Zoom Conference atau Google Meet, atau misalkan lewat Noise atau Trello dan banyak tools lainnya yang mestinya sekarang udah bisa membangun tim bonding lebih baik sih, teamwork. Oke, tapi kan sekarang terkendala di WFH itu kita menggunakan WiFi atau sinyal internet. Nah, terkadang kalau kita menggunakan sinyal WiFi atau internet, itu kan kadang sinyalnya jelek, terus keputus, dan itu kan ngeganggu pekerjaan kita banget dong. Kita lagi kerja, tiba-tiba sinyalnya hilang. Terus tiba-tiba kita lagi Zoom meeting atau Google meeting, tiba-tiba keputus. Jadi kan kalau misalnya kita meeting misalnya sama klien atau meeting sama tim, kadang itu jadi ngeganggu banget tuh. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku soal sinyal persinyalan ini emang itu downfall dari WFH ya, mungkin itu benar. Tapi masih banyak hal lain nih yang lebih positif. Misalkan kalau di WFH kita bisa sembari melakukan hal, terus kayak bukan mendistract diri sih, tapi kayak lebih kayak untuk biar kita kinerjanya tetap baik, kita bisa melakukan hal lain yang buat refreshing bentar, terus langsung kerja lagi. Kalau di kantor kan kayak suasananya gitu-gitu doang gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja dari rumah kan kita memang kerja, tapi kalau misalnya ternyata nggak bener-bener kerja gimana? Karena kan kita kerjanya di rumah tuh, kadang atasan kita juga nggak bisa mantau kinerja kita kayak gimana. Sedangkan kalau kita kerja di kantor, kita bisa lihat langsung nih orangnya lagi kerja atau enggak. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu balik lagi ke individunya sih Kak. Kalau misalkan di kantor dia tetap individunya nggak suka bekerja atau malas bekerja, dia bisa aja nyibukin ngerokok dulu deh, beli kopi dulu deh, bikin ini itu dulu deh. Jadi tetap nggak efektif gitu Kak. Tapi kan kalau misalnya di kantor, itu walaupun memang dia beli minum dulu, beli ngerokok dulu, mungkin di kantor itu masih bisa kelihatan sama atasannya kan, jadi masih bisa dipantau. Dan mungkin orang-orang yang kerja di kantor juga kan jadi lebih segan tuh kalau misalnya mau ngerokok dulu mau beli minum dulu, karena kan dilihat langsung. Nah kalau misalnya di rumah juga kan kita bisa mungkin keluar seenaknya, pergi kemana-mana, itu juga mungkin juga bisa jadi wasting time juga kan. Misalnya kita mau pergi kemana dulu, ke kafe. Nggak bisa. Enggak dong Kak, kalau work from home kan konsepnya home, bukan anywhere, itu WFA. Tapi kenyataannya sekarang kerja di mana aja. Bisa dari kafe, bisa dari mana lagi, rumah temennya, terus ada temennya datang, ngobrol-ngobrol, jadi kan ke distract juga. Ya itu, ya aku admit sih, itu mungkin emang salah satu kontra ya. Terdistraksi gitu ya, tapi tetap aja aku lebih setuju WFH lebih efektif dibandingkan WFO guys. Oke, kalau aku berarti tetap disagree. Nah, yang lebih ngumpul Kak Baby lagi nih Kak. Minum lagi? Iya, boleh. Semangat Kak Hiban. Oke, nggak usah apa-apa. Nikmat. Gaji, bonus, dan benefit lainnya terbukti ampuh untuk meningkatkan employee retention rate. Agree or disagree? Kalau aku agree. Kalau aku disagree, mungkin dari Kak Hiban dulu aja. Bagi aku benefit, gaji, dan bonus-bonus itu penting banget ya untuk meningkatin retention rate. Karena kan nggak dipungkiri dengan kehidupan yang dinamis sekarang di Jakarta, segala sesuatunya itu serba naik dari harga. Jadi dengan kita memberikan benefit, gaji, terus bonusnya lebih tinggi, otomatis tingkat retention rate-nya juga semakin baik. Jadi karena apalagi yang aku bilang tadi di Jakarta itu tingginya kebutuhan kan konsumsi juga meningkat. Jadi mungkin orang-orang lebih prefer ke situ. Kalau menurut aku sih itu bisa jadi salah satu faktor penentu. Cuman itu bukan jadi major penentunya gitu, bukan menjadi faktor utamanya. Jadi bukan paling ampuh. Karena menurut aku dan menurut kan aku main di sosial media nih Kak, suka nanya-nanya ini followers ekrut gitu.
mending gaji atau misalkan lingkungannya. Nah mereka tuh lebih prefer lingkungannya. Kalau misalkan udah dikasih gaji, benefit gede, habis itu bonusnya juga banyak, tapi toxic working environment, dia tetap memilih untuk keluar. Jadi kayak itu menurut aku kurang ampuh untuk meningkatkan employee retention rate gitu kak. Jadi harus dari company culture-nya juga dibenerin atau vision and mission-nya, and whatever gitu. Oke, tapi kan kalau misalnya dia ternyata keluar dari perusahaan sebelumnya dan alasannya di perusahaan sebelumnya toksik banget ya, di perusahaan. Terus dia pindah ke perusahaan yang lain, kan dia juga belum tentu tahu nih culture-nya seperti apa. Sedangkan di perusahaan sebelumnya gaji udah bagus, tapi misalnya dia pindah lagi ternyata sama aja, itu gimana? Kalau itu sih nasib. Enggak, tapi menurut aku itu ada makanya itu mestinya kalau kita sebelum menerima sebuah offer pekerjaan kita perlu riset dulu tentunya. Riset itu bisa nggak cuma tentang gaji ya, maksudnya bisa lihat misalnya dari Glassdoor atau pokoknya provider database company lainnya yang melihat kayak tentang apa tuh review dari karyawan lamanya, dan yang itu kan anonymous, jadi orang nggak segan untuk kalau misalkan emang culture-nya jelek dia bisa tulis tuh. Aku sering lihat juga. Jadi menurut aku itu efektif sih untuk kayak mengetahui gitu nih sebenarnya fit nggak sih sama gue, atau pas interview juga bisa ditanya sebenarnya. Kalau berdasarkan riset aku juga bisa dilihat misalnya pas interview teammates-nya ini nyambung atau enggak, bisa dilihat kan culture-nya dari hal sekecil itu juga sih menurut aku. Jadi, tapi kalau menurut aku kita bisa ngerasain budayanya fit sama kita atau enggak itu ketika kita emang udah join ke perusahaan. Karena kadang kalau misalnya kita lihat di review di internet bilangnya kadang nggak enak, atau mungkin di interview bilangnya enak, tapi ternyata ketika kita join tuh malah sebaliknya. Misalnya dibilang di internet jelek, pas kita join ternyata wah ternyata enak juga, nggak sesuai nih dengan opini yang ada di internet. Karena kan mungkin di opini internet itu kan orangnya juga anonymous kan, kamu juga kan nggak tahu dia dari bagian mana atau area yang mana, jadi nggak bisa dibilang secara general kalau perusahaan itu dari segi culture-nya jelek juga sih menurut aku. Oke, nggak apa-apa kak, aku terima opini kakak, tapi aku tetap disagree. Oke, aku agree. Nah, yang lebih umur itu udah Alhamdulillah. Kak Gibi untuk meminum surprise-nya. Silakan. Enak. Workaholic itu kelemahan, bukan kelebihan. Agree or disagree? Aku mana? Aku agree. Oke. Aku disagree. Dari aku nih kak. Ya. Oke, menurut aku workaholic itu kelemahan, karena kalau misalkan workaholic berarti dia kan gak ada work life balance, ya kan? Sedangkan aku tim work life balance. Jadi workaholic itu sebuah kelemahan, apalagi kalau misalkan dia tuh bisa lari kemana-mana gitu loh kak, menurut aku. Kayak misalkan kalau dia terlalu banyak bekerja, terus lama-lama stress, pressure, ya sakit gitu, bisa kena sakit mental dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku tim nggak workaholic sih. Oke, jadi kamu nggak setuju ya? Nggak setuju banget. Oke, kalau aku setuju kalau workaholic itu kelebihan, karena bukan rata-rata sih, bisa dibilang workaholic itu orangnya visioner. Jadi mereka ngelihatnya jangka panjang. Jadi ketika mereka ngelihatnya jangka panjang, mereka punya target untuk mencapai visioner yang itu, jangka panjangnya itu. Makanya mereka bekerja keras. Jadi mereka punya rencana dalam jangka pendek, dalam jangka panjang gitu. Jadi makanya mereka jadi workaholic, bekerja keras karena mereka punya tujuan. Nah, selain itu workaholic juga mereka punya time management yang baik juga sih menurut aku ya. Karena kan kalau workaholic pasti kerjanya banyak dong. Nah, mereka harus bisa mengatur kerjaan yang banyak itu dengan waktu yang sedikit. Jadi bagi aku itu suatu kelebihan. Itu sih. Enggak sih, menurut aku kayak kalau misalkan dari time management itu malah aku ngerasanya workaholic kurang time managementnya. Oh gitu. Karena dia kayak sukanya bekerja gitu, misalkan nggak tahu hari, nggak tahu waktu, sukanya bekerja. Sedangkan menurut aku bekerja itu bisa tadi misalkan ada short term atau long term goalsnya itu juga nggak bergantung sama dia workaholic atau enggak. Setiap orang pasti punya goals dan cara mencapainya itu bisa dengan tidak menjadi workaholic. Kayak dia sesuai dong time-nya, misalkan jamnya kerja ya dia kerja, kalau jamnya nggak kerja ya nggak usah kerja gitu. Jadi menurut aku lebih efektif dan efisien sih kak.
Tapi karena aku juga kan workaholic, kalau aku sendiri sih bisa dibilang time managementnya juga lumayan bagus. Jadi aku bisa bagi nih mana pekerjaan yang prioritas bagi aku dan juga mana pekerjaan yang nggak prioritas. Jadi ketika aku bisa membagi kedua itu, mana yang prioritas jadi atau enggak, itu kan jadi time management jadi lebih bagus. Dan dengan begitu visi atau target yang akan aku capai ke depan itu lebih teratur, jadi lebih kelihatan gitu. Gimana kak? Aku masih tetap agree lagi. Oke, aku disagree. Nah, yang lebih unggul ini Kak Hiban. Mohon maaf Kak Gaby untuk surprise-nya. Mantap. Enak? Kayak cendol. Kayak cendol. Cendol banget. Oke. Networking lebih useful dibandingkan skill set dalam mendapatkan pekerjaan. Agree or disagree? Disagree. Aku agree. Mungkin boleh dari Kak Hiban dulu. Menurut aku networking itu sangat penting ya dalam dunia pekerjaan. Jangankan untuk dunia pekerjaan, dalam kehidupan juga sangat penting. Kenapa? Karena dengan khususnya kalau di dunia pekerjaan ya, dengan networking kita bisa mendapatkan, mungkin bisa ditawari di pekerjaan yang lain dengan yang lebih bagus, dapat referral. Jadi kita bisa dapetin benefit juga lebih baik. Terus juga dengan networking kita bisa kenalan juga dengan banyak orang. Kita juga bisa sharing-sharing tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, mungkin juga dari bisnis. Jadi kita bisa menambah wawasan juga, improvement self juga, jadi kayak gitu sih kalau aku. Aku agak kurang setuju nih. Menurut aku networking itu penting, tapi nggak lebih useful daripada skill set. Menurut aku skill set itu tetap yang utama. Kalau misalkan kita punya networking bagus, tapi skill set kita nggak memadahi, tentu aja pas di pekerjaannya kita kelabakan, kita nyusahin orang, dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa masuknya, cuman pas kerjaannya ternyata nggak beres, dan testimoninya juga jadi nggak baik buat kita sendiri. Jadi menurut aku skill set itu tetap lebih penting sih dibanding networking. Tapi walaupun networking itu penting. Oke, tapi kalau menurut aku skill itu bisa dibentuk, bisa dibangun. Tapi kalau misalnya networking itu nggak bisa dibentuk dan dibangun sih. Jadi kita networking itu lebih kita gimana caranya membangun relasi dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa membangun relasi dengan orang lain, kita mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus dari referral orang lain. Skills kita yang akan ada di company selanjutnya bisa kita sesuaikan, bisa kita bangun lagi. Gitu. Jadi nggak merugikan banget sih kalau menurut aku. Karena skills bisa dibentuk dan dibangun. Menurut aku networking juga bisa dibentuk dan dibangun, Kak. Kalau skill set kita udah oke, terus networkingnya makin oke, gimana? Tapi kan tetap yang utama skill set. Misalkan kakak ngelihat orang, kenalan sama orang, kakak bakal milih orang yang kayak, networkingnya oke nih, nyambung, tapi skill setnya nggak oke gitu, untuk jadi kayak tetap kakak ambil untuk kerja sama kakak, mau nggak? Kalau aku selama orangnya, Teman nih. kalau orangnya kan karena kita memilih seseorang itu kita ngelihat dari segi banyak hal ya. Kalau emang kita milih dia pasti punya alasan. Kalau misalnya nih orang ternyata bisa dibentuk, ya why not? Jadi selama seorang itu masih bisa kita bentuk, masih kita bisa bangun, skills juga kan masih bisa dibangun. Jadi aku masih mau sih buat tarik orang itu. Oke, kalau kayak gitu, nggak apa-apa, Kak. Oh udah oke. Bisa juga. Aku agree. Nah, yang lebih unggul ini Kak Gaby. Kak Hiban boleh minum. Oke. Enak. Sekian Agree to Disagree kali ini, gue Gaby. Gua Hiban, kalau ada yang mau ditambahin dari opini kita saat ini, boleh komen di bawah. Seru banget kan guys, main Agree to Disagree. Oh iya, untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan, kalian bisa langsung sign up aja di Ekrod melalui www.ekrod.com/signup. See you! Dah.